Halo anak-anak kelas 1. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi hari ini kita akan melanjutkan di tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri, masih di subtema 1 yaitu lingkungan rumahku dan pembelajaran 3 dan 4. Nah, kalian siapkan bukunya. Kemudian kalian juga jangan lupa berdoa ya sebelum kita mempelajari pelajaran atau materi hari ini. Anak-anak, Ibu harap kalian sudah berdoa ya. Nah, sekarang kita melanjutkan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, apa saja materi yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah menyusun kata menjadi kalimat petunjuk. 2. Menghitung pengurangan dengan bantuan gambar. Ketiga, menjelaskan aturan di rumah. 4. Menulis tanggapan kalimat petunjuk. 5. Memperagakan kuat lemahnya bunyi. Yang keenam, memperagakan berjalan sesuai irama. Nah, Ibu harap kalian semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Dan tentunya kalian sudah siap ya, bukunya, alat tulisnya. Anak-anak, materi yang kita pelajari kali ini dapat kalian baca di buku di halaman 17 sampai halaman 26. Nah, di halaman 17 kalian dapat menjumpai suatu bacaan yang menggambarkan di mana Dito kamarnya berantakan. Coba kalian lihat gambar yang sudah Ibu tampilkan. Di situ kamar Dito amat sangat berantakan. Ada makanan, tas, baju, buku berserakan. Dan dia tidak suka membersihkannya. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi setelah dia memberantakan kamarnya dan tidak dibersihkan? Dia makan, tidur, semua melakukan aktivitas dalam kamar dan dia tidak membersihkannya. Nah, keesokan harinya si Dito ini dia mengalami kesakitan dia. Wah, kenapa ya kesakitan dia? Ternyata tangannya digigit oleh semut karena sebelumnya atau semalamnya dia makan makanan di atas kasur. Boleh nggak sih kira-kira kalau kita makan di atas kasur? Wah, tentunya tidak boleh ya, karena kasur adalah tempat untuk beristirahat. Jadi kalau kita makan harus di meja makan supaya lebih teratur. Karena kita kemarin sudah belajar tentang aturan ya, tentang aturan menjaga kebersihan di rumah. Salah satunya yaitu makan pada tempatnya, gitu ya. Nah, anak-anak, berbeda dengan kamar Nina. Kamar Nina sangat bersih dan rapi. Berbeda dengan kamarnya Dito tadi. Kalau kamar Dito berantakan, ya, semua berserakan dan dia tidak membersihkannya. Nah, kalau kamarnya Nina bersih, rapi, wangi, ya, bahkan semut aja tidak ada. Nah, apa sih yang dilakukan sama Nina sehingga kamarnya bersih? Oh, ternyata coba kalian lihat gambar. Apa yang dilakukan Nina sehari-hari supaya kamarnya dia bersih? Ternyata dia menyapu lantai kamarnya. Kemudian dia merapikan tempat tidurnya. Kemudian menyapu lantai kamar. Kemudian merapikan buku setelah dibaca. Nina menyimpan buku pelajaran untuk esok hari. Kemudian Nina membuang sampah pada tempatnya. Nina memasukkan pakaian kotor di keranjang. Jadi, tidak ada kotoran yang berserakan yang ada di kamarnya Nina. Jadi kamarnya Nina itu rapi dan bersih. Berbeda ya dengan kamarnya Dito. Nah, itu tadi perbedaan kalau kita menjaga kebersihan di kamar dengan tidak menjaga kebersihan di kamar. Ibu harap kalian bisa membedakan dan juga bisa mempraktekkan di rumah. Kalau supaya kalian tetap bersih atau tidak dicari semut, berarti kalian harus merapikan kamar kalian. Nah, anak-anak, maukah kalian membantu Dito untuk mengingatkan dia untuk melakukan pembersihan di kamarnya, supaya kamarnya rapi seperti Nina? Nah, kita bisa membuatkan catatan-catatan kecil atau kata-kata petunjuk ya dalam satu kertas sehingga si Dito ingat,
Oh, dia harus menyapu, dia harus mengepel, dia harus merapikan tempat tidur, dia harus membawa baju kotoran ke keranjang, ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di buku, di halaman 19. Nah, kalian coba susun kata-kata yang ada di yang dipasang-pasang itu ya. Jadi yang dipasang itu belum urut ya anak-anak. Jadi kalian bertugas untuk mengurutkannya. Jadi supaya menjadi kalimat yang runtut, menjadi kalimat yang bagus, maka kalian harus memasangkan dia secara urut. Nah, Ibu contohkan nih yang nomor 1. Itu kata pertamanya adalah sampah. Kata kedua adalah tempat. Kata ketiga adalah buanglah. Kata keempat adalah sampah. Dan kata yang terakhir yang kelima adalah di. Jadi untuk menjadi kalimat petunjuk, itu kita urutkan. Yang pertama, buanglah. Yang kedua, sampah. Yang ketiga, di. Yang keempat, tempat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sampah. Jadilah kata, buanglah sampah di tempat sampah. Oke, itu adalah contoh dari kata atau kalimat petunjuk yang disusun dari kata-kata yang masih acak. Nah, tugas kalian adalah melakukan yang lainnya. Oke? Anak-anak, tadi kalian sudah melihat kamar Nina. Di dalam kamar Nina ada rak buku. Nah, buku Nina itu banyak sekali. Dia selalu rajin mengembalikan atau mengatur buku-bukunya dengan rapi. Sehingga ketika Nina ingin membutuhkannya kembali atau memakainya kembali, dia tidak kesusahan. Nah, setelah dihitung, ternyata total buku Nina semuanya adalah 39 buku. Dan setelah Nina pisahkan, dia menemukan ada 17 buku cerita. Nah, kira-kira sisanya, yaitu buku pelajaran, ada berapa ya? Jadi, 39 dikurangi 17. Jadi, kalian bisa menggunakan gambar. Di sana ditunjukkan dengan cara gambar susunan balok-balok. Susunan balok-balok yang tinggi itu 1. Susunannya adalah 10. Kalau ada 3 berarti 30. Kemudian ada balok-balok yang tersusun sendiri, yaitu ada 9. Berarti 39. Kemudian nanti dikurangi dengan 17. Jadi menara yang tinggi itu disilang sebagai tanda sudah dikurangi. Kemudian balok-balok yang kecil juga dikurangi. Kalau tadi ada 9 dikurang 7. Jadi masih sisa berapa yang tidak disilang? Ada 2 menara yang 10-10 dan ada 2 balok satuan. Jadi 39 terdiri dari 30-an dan 9 satuan. Dikurangi 17. 17 itu 1 puluhan dan 7 satuan. Sisanya kalian harus hitung puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kalian hitung yang belakang terlebih dahulu. 9 satuan dikurangi 7 satuan. Coba kalian rentangkan jari kalian. 9 dikurangi 7. Sisa berapa jari kalian? Ya, 2. Kemudian ada 3 puluhan. Dikurangi 1 puluhan, jadi sisa berapa? Ya, ada 2 puluhan. Jadi 2 puluhan ditambah 2 satuan, yaitu 22. Nah, sisanya kalian coba ya. Ibu akan memberikan satu contoh lagi, yaitu 67 dikurangi 24. 67 itu terdiri dari 6 puluhan dan 7 satuan. Kemudian 24 itu terdiri dari 2 puluhan dan 4 satuan.
kalian mengurangkan yang belakang dulu ya, satuan dengan satuan. 7 dikurangi 4, berapa ya? Kalian rentangkan jari kalian. 7 jari berdiri, kemudian 4 jari berdiri tadi kalian tekuk. Sisa berapa? Ya, sisa 3. Kemudian barulah ke yang kepuluhan. Ada 6 puluhan dikurangi 2 puluhan. Jadi ada berapa? Ada 6 jari kalian berdiri dikurangi 2. Sisanya adalah 4. Jadi 43. Ada 4 puluhan dan 3 satuan. Nah, 2 soal yang ada di buku, coba kalian kerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, di halaman rumah Lili yang bersih dan nyaman, Lili dan teman-temannya sedang bermain bersama. Nah, mereka bermain berjalan sesuai irama. Perhatikan ketukan saat Lili berjalan. Nah, dia sambil menepuk tangan dan menghentakkan kaki. Nah, kalau kemarin kalian berjalannya lurus, sekarang bisa kalian kombinasikan dengan berjalan zigzag. Nah, kalian bisa melakukannya dengan teman-teman yang ada di rumah kalian ya. Nah, bagi kelas kalian menjadi 2 kelompok. Jadi karena kita di rumah, kalian bisa bersama teman kalian atau kalian mencoba sendiri ya. Dengan cara bertepuk tangan dan menghentakkan kaki. Nah, buatlah irama yang menarik sehingga gerakan kalian itu terdengar menyenangkan. Nah, pertama kali ternyata si Lili ini tidak bisa bermain dengan tepukan tangan atau dengan pertepukan tangan yang berirama ya, atau berjalan berirama. Nah, dia bertanya, Lili, bagaimana cara bermain gerak berjalan? Jadi ternyata ini Lili dan Adele ya. Jadi Adele lah yang bertanya sebenarnya ya. Lili sudah berlatih. Jadi Lili, bagaimana cara bermain gerak berjalan? Kemudian dijawab sama Lili. Mudah, Del. Lakukan gerakan berjalan sesuai irama yang diucapkan. Satu kelompok akan memberi petunjuk irama, kelompok lain berjalan sesuai dengan irama. Baiklah Lili, terima kasih atas petunjuknya. Nah, percakapan antara Adele dan Lili tadi ada kalimat petunjuk dan ada kalimat tanggapan. Nah, yang mana ya yang termasuk kalimat tanggapan dan mana kalimat petunjuk? Jadi, kalimat petunjuk adalah kalimat yang diberikan kepada Lili ke Adele. Tadi kan Adele menanyakan bagaimana cara bermain gerak berjalan ya. Dan Adele memberikan petunjuk yaitu dengan cara berjalan sesuai dengan irama. Satu kelompok akan memberikan petunjuk iramanya dan kelompok lain menyesuaikan iramanya. Nah, itu petunjuknya. Kemudian tanggapannya apa? Kalimat tanggapannya adalah, baiklah Lili, terima kasih atas petunjuknya. Itu termasuk kalimat tanggapan. Nah, di bawah di buku kalian ada kalimat petunjuk. Nah, kalian disuruh memberikan tanggapan dari kalimat petunjuk. Ibu bantu satu ya. Kalimat petunjuknya, rapikan mainan setelah bermain. Tanggapannya, baik, akan segera aku rapikan mainan setelah bermain. Itu ya, itu salah satu kalimat tanggapan dari petunjuk yang diberikan. Kalian bisa mencobanya di petunjuk yang lagi satu yang nomor 2 ya. Anak-anak, tadi kalian sudah berlatih berjalan berirama. Nah, kalian juga bisa menambahkan berjalan berirama itu dengan cara bernyanyi ya.
Nah, bernyanyinya bisa dibantu dengan alat musik, yaitu tamborin. Oke, lagunya masih berhubungan dengan bagaimana sih kita caranya membersihkan atau menjaga kebersihan rumah kita, yaitu lagunya tentang keranjang sampah. Nah, kalau kalian mau dengar suara Ibu Eka, boleh nih, Ibu akan menyanyikan. Jika ku makan pisang, tidak dengan kulitnya, kulitku lempar keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Oke, setelah ini Ibu akan memberikan video tentang lagu Keranjang Sampah. Kalian simak baik-baik ya. Kemudian kalian buat video juga bernyanyi lagu Keranjang Sampah. Nah, kalian ikuti nadanya dan temponya dengan baik ya. Anak-anak, setelah kalian memahami tentang aturan menjaga kebersihan di rumah, kalian berhitung pengurangan, kemudian kalian memberikan tanggapan, serta berjalan berirama. Nah, kalian juga sudah bernyanyi. Nah, sekarang giliran adalah tugas hari ini, yaitu tugas di hari Selasa, tanggal 23 Februari 2001. Nah, kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 21 sampai 22, membuat video bernyanyi keranjang sampah, dan mengerjakan Ayo Berlatih halaman 26. Seperti biasa, jawaban ditulis di buku kemudian difoto. Foto jawaban dan video menyanyi kalian kirim ke WA pribadi Ibu Guru Eka paling lambat jam 6 sore. Demikianlah video pembelajaran Ibu Eka hari ini. Semoga video Ibu Eka ini memberikan manfaat buat kalian untuk memahami materi. Nah, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.